Selamat pagi teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF Kebumen. Jadi pagi ini saya kedatangan tamu jauh nih. Ini kedua kali kemari. Cuma ini yang kedua baru saya panggilkan temen wartawan karena ada sesuatu yang kepingin saya bagikan ke teman-teman YouTube. Jadi saya perkenalkan dulu Pak Nugroho. Karanganyar ya Pak? Iya. Karanganyar. Kalau pemain Anis Merah pasti kenal beliau. Main berapa lama Pak sudah Anis Merah Pak? 5 tahun. 5 tahun. Terkenalnya 5 tahun. Sebelumnya sudah lama juga saya tahu pasti. Karena dulu pernah rival di Anis Merah ini. Cuman karena saya terus speknya melenceng ke Mure, beliau sampai saat ini masih Anis Merah. Nah, terus yang sebelahnya Mas siapa Mas? Mas Ken. Mas Ken ini kalau nggak salah diajak untuk melihat desain kandang. Iya, betul. Nah, beliau ini tukang arsitek yang mau bikin kandang ternak di sana Pak ya, betul ya? Betul, ya. Nah, yang satu lagi Mas, sinten Mas? Mas Irwan ini ajudan untuk rawat-rawat burung gitu. Ya. Mungkin ini bisa dibilang penasehatnya. Nah, jadi kira-kira ini saya agak lupa ini. Ini kemarin ke tempat saya ini awal November ya, betul. Ya. Awal November. Ini kalau di sertifikatnya yang belum tak kirim, ini tanggal 1 November. Betul. Ke tempat saya. Jadi saya pertama sebelum ketemu orangnya nggak tahu kalau Pak Nugrohonya itu sama dengan yang main merah. Belum tahu. Nah, sekarang setelah ada order ke saya, terus main ke tempat saya, baru tahu kalau Pak Nugroho ini nggak asing gitu. Nah, pertama kalau nggak salah ordernya trotol Pak ya? Iya, trotol. Ya. Pertamanya ordernya trotol Platinum Premium. Terus berjalannya waktu Sekolahkan dulu tuh. sekolah ya. Ya. Sekolah di sini kayaknya belum sampai lulus milih yang Pastol. pastol. Jadi pesen trotol via telepon sudah bayar lunas ke saya ya Mas? Sudah bayar lunas ke saya, terus main ke tempat saya. Main ke tempat saya, ternyata beliau ini menggebu-gebu main murenya. Nggak sabar gitu. Akhirnya nggak sabar pas saya ada pastol yang tidak bertuan lah dalam tanda kutip. Karena mungkin pas trotolnya kurang nyenengin, nggak dipilih orang. Tapi setelah pastol kok lumayan gitu. Akhirnya ditambahin dana, ambil pastolnya. Betul ya Pak ya? Ambil pastolnya. Terus kalau nggak salah juga setelah 1 atau 2 minggu Pak ya, saya main ke sana ya. Betul. Karena beliau juga ada wacana untuk breeding dan saya diminta tolong untuk datang ke Karanganyar, ke rumahnya. Tempat mana yang paling cocok untuk breeding. Jadi kemarin saya sempat ke sana, tapi karena saya nggak sempat ambil videonya, mungkin next kita ke sana Pak. Siap. Kita ke sana. Kalau sudah mulai jalan, nanti mulai finishing, saya sering keliling kan saya mampir. Saya mampir ke sana, nanti tak lihat di sana, kita sharing-sharing lagi. Jadi mampir ke sana, saya sudah ada penempatan ya Pak kemarin. Ini cocoknya di sini gitu sudah ada dengan berbagai macam pertimbangan.
dan Pak Nugroho juga oke gitu. Terus Pak kalau boleh tahu, nek ngomong sejarah Pak ya, dari Merah kok melayu ke Murai, lari ke Murai itu piye ceritanya? Ya pengen pengalaman baru. Pengen pengalaman Ya. baru ya. Kalau merah itu kan nggak bisa diternak ya. Ya, sampai saat ini memang Iya. belum ada breeding Iya. anis merah. Iya. Oh. Pengennya itu lomba, ya ternak, ya dapat uang. Ya. Itu. Iya, ya karena memang belakangan ini sepertinya, ya bukan sepertinya. Iya. Dulu anis merah keemasan Luar biasa, lah. iya, betul. Awal saya main Iya. tahun 2000-an, sebelum 2000 mungkin, Iya. itu luar biasa. Sehari bisa 10-15 kelas, Betul, iya. betul ya? Iya, iya. Terus eranya mungkin 5 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu ya? Apa Iya. 3 tahun yang lalu? Eranya 3 tahun terus yang meredup lalu. ya? Iya. 3 tahun meredup, Iya. hampir malah nggak ada. Nggak ada, terus belakangan ini mulai Ada lagi. naik, mulai ada, cuman mungkin karena kendalanya belum bisa, saya tidak ngomong tidak bisa, Iya. belum bisa di breeding, akhirnya agak sedikit perubahan haluan. Iya. Kok yang dipilih Murai Pak? Kalau menurut saya ada tantangan Om. Ada tantangan. Iya, ada tantangan. Gengsinya lebih gede gitu. Betul, di Gengsinya. lapangan itu luar biasa lah. Kalau saya memperhatikan beberapa tahun yang lalu itu, kalau murai pasti luar biasa. Sampai saat ini. Ya? Sampai saat ini. Soalnya saat ini juga lebih gila nih. Wah, Murai itu sehari bisa main 10. betul. Lebih Tiketnya malah. luar biasa sekarang itu. Tiketnya hadiahnya luar apa? biasa. Ya, betul. Memang awal Pak Nugroho ke tempat saya, melihat tempat saya, istilahnya tak pamerin lah ya Pak, Iya, ya betul iya, ya. iya. Ya kalau ngomong pamer, ya harus saya pamerin karena apa? Kalau calon pembeli saya tidak tahu breeding kita seperti apa, dimasterinya seperti apa, terus pola ngerawatnya seperti apa, mungkin tidak jadi beli. Iya, betul. Benar ya Pak Iya. Nugroho ya. Tapi tadi beliau ini ngomong kalau sudah masuk sini susah keluar katanya. Iya. Nah, jadi kemarin memang gambarannya saya ngasih alternatif untuk ternak, tapi beliau kan masih menggebu-gebu Iya, di lomba. lomba. Iya. Gitu. Menggebu lomba. Nah, terus tantangan apa lagi Pak? Ya, di murai itu satu tantangan itu tadi. Kedua, kita kedepannya pasti lebih banyak pesaing-pesaing itu loh. Nah, saya kesini itu langsung pokoknya aja. Yang saya pelajari itu Om. Saya pelajari lama sekali. Wah, kok kayaknya di sini nih Mr. G ya. Wah. Gitu. Ini saya mundur sedikit. Kok bisa nyari saya itu apa Pak? Dari awal kan saya juga nggak punya nomornya Pak Nugroho. Pak Nugroho juga nggak punya nomor saya. Kita ketemu di lapangan dulu cuman say hello Iya, aja. iya, betul. Ngecas merah bareng Iya, gitu aja juga. Cuman dia tahu itu Pak Nugroho. Iya. Mungkin tahu ini Mr. G. Ya toh, tapi Iya. kan belum pernah gitu. Itu di YouTube itu Om. Oh, di YouTube. Iya, di YouTube itu. Itu kalau malam itu yang dilihat itu sambil membayangkan. Jadi ini kena sabunya juga ini. Iya, iya. Kena sakonya sabu. Ya toh. Nah, kan banyak toh Pak breeder lain Iya. yang mungkin lebih baik atau lebih hebat daripada saya. Kok pilihannya ke saya? Ini saya kepengen biar bombong. Kalau orang Jawa Wah. bombong itu apa ya? Biar agak bangga sedikit Iya, gitu iya. Pak. Yang pertama apa ya? Lebih ke kekeluargaan. Wah, itu di sini dijamu apa-apa, terus makanan untuk burung dikasih tahu semuanya, terus speknya burung seperti ini, nanti burungnya harus seperti ini, dikasih tahu semuanya. Dan terbukti saya ambil itu Yang pertama yang ya. pertama itu saya coba di sana ya istimewa. Wah. Nah, sebelumnya reviewnya apa? Cuma lihat di YouTube saja atau ada referensi dari orang? Di YouTube aja. Oh, di YouTube aja. Iya, di YouTube aja. Pokoknya sambil istirahat buka YouTube itu, ketemu Ketemu ya. Mr. G, wah ya udah.
Jadi mungkin di YouTube yang tak sampaikan memang ya seperti ini Pak. Ya, Tadi juga kita ngomong ke Pak Nugroho, jadi tidak perlu alergi ngobrol dengan saya Pak. Iya, karena kalau ngobrol dengan saya ini cuma ngobrol seperti ini aja. Iya. Jadi kita di shoot juga ngobrolnya santai seperti ini, ya kenyataannya seperti ini. Kita ngomong seperti itu. Mungkin dalam tanda kutip kurang menarik. Dalam tanda kutip kurang menarik. Dan memang saya juga pernah ngobrol-ngobrol dengan tim kita yang editing di bagian promosinya. Memang saya kepengennya kita real-real aja. Iya. Kalau real aja itu kan orang akan menilai lebih baik daripada saya ngomongnya besar tapi kenyataan di lapangannya nol. Betul. Kan seperti itu. Jadi kalau saya lebih ya kita tenangnya seperti ini. Dan kemarin terus terang dari 2 bulan ini, sebulan Pak ya, sebulan ini waktu milih pastol kan Bapak milih pilihan saya, betul ya? Betul. Kan ada 2 pilihan, Iya, satu yang sudah gacor, yang dipilih Bapak malah yang belum gacor. Yang belum gacor. Tapi pertanyaan ke saya kan jadi saya susah jawab. Jadi nanyanya kalau Pak Gunawan serp yang mana gitu, saya jadi bingung itu. Sampai saya ngomong ibaratnya judi. Iya. Jadi kita ngomong paling gampang lah ya, kalau judi kan paling gampang. Betul. Ibaratnya kalau yang sudah bunyi itu kartunya bagus sudah dibuka. Iya. Tapi yang dibawa pulang Pak Nugroho malah kartunya bagus tapi belum dibuka gitu karena belum bunyi. Nah, kemarin ternyata dicoba sekali Istimewa. belum toh. Yang pertama tadi belum. Terus yang Kedua itu istimewa. Mau kerja istimewa. Dan ditawar orang lagi. Iya. Malah saya suruh kesini aja. Terus, nah jadi akhirnya dengan mungkin kita real di lapangan seperti itu, Iya. akhirnya beliau kesini lagi. Nah kesini lagi dalam rangka berbeda Pak ya. Berbedanya Iya. ini dari kemarin memang minta dicarikan yang pastol yang sudah agak siapan. Ya saya dikasih budget yang cukup kaget gitu. Cukup kaget dalam arti bagi saya besar dan sudah ada terpilih satu Pak ya. Iya. Ada terpilih satu, malah juga nggak bunyi. Nanti teman-teman bisa tak shootkan. Belum bunyi, tapi ya pernah bunyi Pak. Iya. Pernah saya coba lapangan Iya, 2-3 kali lah. Iya. Tapi di rumahnya nggak bunyi Pak. Jadi ini burung memang bukan burung rumah gitu Iya, ceritanya. iya. Nah, terus beliau minta memilihkan saya betina. Jadi karena saya sudah dikasih mandat memilihkan, itu kan saya harus pilihkan yang terbaik. Jadi terbaik pun dari sekian banyak, saya memberikan pilihan ada 5. Nanti teman-teman bisa lihat pilihannya 5. Dan saya disuruh milihkan nih. Saya disuruh milihkan lagi. Nah, tapi tadi spek satu-satu sudah tak berikan ke Pak Nugroho. Tadi ada grade-nya memang ini grade paling atas di tempat kita Pak. Ya. Ini di Platinum Premium. Jadi kalau Platinum Premium apalagi pastol, apalagi betina yang terbaik tempat kita, pasti harganya mahal. Tapi beliau harga kayaknya nggak masalah seperti itu. Jadi tugas saya harus memberikan spek terbaik. Dan dari 5 ini tadi saya jatuhkan ke pilihan kandang 27. Iya. Tapi kandang ini bukan kandangnya Pak, karena di tempat kita kandang bisa pindah-pindah. Iya. Kalau masuk tak tarik, tak isi, cuman ini anak Terminator Pak. Iya. Anak Terminator, tadi juga tak lihatkan kakaknya betina yang Istimewa. pas ada trotolnya 3 Ya, di kandang, istimewa. belum tak panen, kita mudah kandang, nanti tak lihatkan juga teman-teman, kayaknya jantan semua. Nah saya ngomong, ini kakaknya, kalau mau dibeli boleh, Wah. tapi bulunya tua, saya harus ngomong, jantan betinanya bulu tua, jadi harus parkir habis ini tak panen terus tak ambil Pak. Oh, iya. Jangan betinanya, karena apa, memang sudah waktunya mabuk. Jadi kita nggak paksa. Kalau tak paksa pasti masih jadi. Iya. Tapi biasanya hasilnya kurang bagus. Nanti kan pas tempat saya
Jadi itu pas jadulnya. Nah, jadi kan kita tunjukkan di kandang, Iya. jadi bukan beli kucing dalam karung, tapi Betul. kita real aja. Jadi sudah mantep Pak ya, anak Terminator Pak ya, Betul, sudah mantep betul. anak Terminator. Dan memang sama yang jantan pastol ini nanti rencana mau diternak, tapi karena mungkin usianya juga masih 1 tahun Pak, Iya, iya. jadi bisa dicoba-coba kurang lebih Iya. 3 sampai 6 bulan lah. Betul. Nanti sambil kandangnya jadi, ya toh. Nah kalau mau dipakai main terus ya nggak apa-apa. Mau bedol kandang sini ya monggo. Nanti biar jadi dulu aja. Ini tantangan ini. Ini Nah, jadi apa namanya, kita tidak ada yang tak tutupi Pak. Ya. Jadi jenengan karena beli ya harus tak kasih spek. Kalau masalah harga kita bisa nego. Jadi di sini memang tidak ada tak umpetin Pak. Jadi kalau memang membelinya berani, sakau gitu ceritanya, ya kita jual. Kalau di Mr. G itu harga itu tidak mahal. Karena apa? Kualitas. Karena kualitas, tuh. Pak, ya. Iya. Kita beli di luar, mohon maaf ya, tidak segitu tapi kualitasnya kurang kan. Untuk kelapa ya gimana lagi? Ya mungkin belum lah Pak. Iya. Enggak. Jadi sungkan ini ngomongnya ini. Nah memang gitu teman-teman. Jadi banyak konsumen saya yang repeat order. Itu karena biasanya saya jual harganya itu lebih rendah daripada kualitas Pak. Betul. Iya. Kalau kita ngomong harga mahal murah itu relatif. Betul. Jadi kayak kemarin ada heboh murah dari teman Pak Haji Medan, kemarin pas ketemu saya di Surabaya. Halo Pak Haji, dengan Pak Heri IP juga kita ngobrol-ngobrol di Surabaya. Ya beliau beli harga 1M, terus yang sebelumnya Selamat harga 500-600 juta. Ya itu sah-sah saja, karena ada yang jual ada yang beli Pak. Betul. Iya. Betul toh? Iya. Pembeli dilihatkan kualitas, pas punya uang beli. Saya pun sama. Kalau saya punya uang mungkin 100 triliun atau 100 miliar gitu, kalau beli semiliar ya berani. Iya. Betul ya Pak ya? Terus heboh tiket-tiket lomba menurut saya juga biasa. Harusnya kita peternak seneng. Lebih senang. Lombanya Iya. tiketnya gede, hadiahnya gede, kita terpacu. Betul. Karena gede kecilnya lomba dan besar kecilnya tiket dan hadiah itu juga relatif. Iya. Kalau orang yang dananya cukup, berani mentalnya, lomba sah-sah saja. Kan seperti kalau saya sih mungkin belum lomba ke sana Pak. Karena ya belum ada yang dilombakan ke sana Mas. Karena laku. Ya, laku terus. Masalahnya laku Pak. Masalahnya laku gitu. Iya. Jadi kita pun sama. Jadi kita spek juga harus kita sampaikan. Jadi spek burung kita harus sampaikan ke konsumen. Nek orang Jawa bilang rego nggawa rupa. Ya, betul. Iya. Harga membawa kualitas. Nek cara bahasa halusnya you pay more you get more gitu. Wah, ini. Ya tau Iya, kan betul. gitu. Jadi sampai saat ini yang tak sampaikan ke konsumen. Kayak jenengan kemarin begitu mau bilang mau ternak, saya bilang tukang dan yang besoknya ngerawat harus ke sini. Saya haruskan. Iya. Kenapa tak haruskan? Harus ngeliat. Kemarin tak kirim gambar, foto-foto kadang tak kirim. Kalau tukang yang lihat kan tahu. Nanti tak jelaskan Mas. Jadi jenengan tahu. Ini dibikin seperti ini tuh ada sebabnya. Bukan tidak ada sebabnya. Nah, kan gitu. Nah, saya tidak ngomong kandang di tempat saya terbaik tidak. Tapi dari pengalaman saya, mungkin main burung saya tahun 2000-an, 2000 kurang sedikit. Saya ternak 2010-an, ya 11 tahun jalan ini. Saya berani ngomong kandang yang di tempat saya ini dalam tanda kutip standarnya sudah baik. Standarnya baik itu ideal untuk ternak. Iya. Karena ideal tiap orang berbeda. Nah, kalau kita ngomong ideal kan kayak rumah, Pak. Kenapa ada tipe 36, ada tipe 45, ada tipe 60, itu kan ideal. Iya. Nek suami istri, anak 1-2, nek dananya ada, apa orang yang kurang ya tipenya 36. Kalau punya dana lebih ya tipenya 45.
Kalau udah lebih lagi yang lebih atas lagi. Ya dengan istri satu tentunya Pak ya. Nah istri beda, beda rumah. Nah jadi seperti itu. Terus nanti saya juga ngomong kenapa perawatnya harus kesini. Pagi tak suruh datang. Karena apa? Nanti kita lihat kan. Perawat kita seperti apa ngerawatnya, pola makannya seperti apa. Sampai saya kasih detail ke Bapak toh. Jangriknya di box saya dikasih makan apa? Di kandang ternaknya dikasih makan apa? Pola makannya kroto, jangkrik. Terus kita pakai asinan telur puyuh. Itu kita kasih semua nanti. Nah, itu nanti setelah jadi, Pak. Setelah jadi kita next tetap kita akan sharing bareng lah. Kalau saya ngomong membimbing itu salah nanti karena saya tidak merasa pandai. Tapi kita sharing. Dengan sharing kita ada feedback. Jadi kita kalau bagi ilmu atau sharing ilmu kita juga dapat. Jadi kalau dari awal kalau bagi duitnya habis Pak. Tapi kalau bagi ilmu insya Allah berkah itu. Amin. Karena ada kedua belah pihak kita juga dapat ilmunya juga. Karena saya sering beberapa ke teman-teman peternak di Jawa Timur, di Jawa Tengah juga. Ya kita sharing masalah breeding juga dengan saya. Supaya apa? Supaya tingkat kegagalannya bisa minimal. Jadi kita nggak ngomong pandai tidak, karena tidak ada. Kita main makhluk hidup itu tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti cuma mati. Buh kapan nggak ngerti itu kersane Gusti. Ya betul toh, itu dari atas. Kapan kan main ini ya kadang ada yang mati itu kita umum lah. Cuman yang saya sampaikan dengan teman-teman kita sharingkan itu kan memaksimalkan keberhasilan dan meminimalkan kegagalan. Nah, seperti itu. Jadi itu dulu teman-teman. Nanti kita shootkan betinanya itu dari dekat sama jantan yang mau dibawa yang kemarin sudah kita bicarakan. Saya cukup kaget karena beliau ini saya jadi takut Jani. Bener Pak, saya dengan ini transaksinya takut loh Pak. Takutnya apa? Saya buka harga sampai yang ketiga kali ini belum pernah ditawar ya sama Pak Nugro. Ini model pembeli gini saya takut Pak. Takutnya gini, saya itu jenengan memberikan mandat ke saya, memilihkan yang terbaik. Itu berat bagi saya. Berat bagi saya. Cuman saya berusaha memilihkan yang terbaik. Apalagi transaksi yang pertama negonya tidak susah, gampang sekali. 2 menit itu jadi. 2 menit jadi, nggak sampai malah ya Pak. Ini trotolnya ditukar ini nambah sekian Pak gitu. Langsung oke Pak, tak transfer gitu. Nah, ya puji Tuhan juga di tempat Bapak sebulan ini ada hasilnya. Padahal burung muda. Sempat diomong orang ya Pak ya, burung muda kok kayak gitu. Sertifikatnya aja masih di sini nih. Nah, ini sertifikatnya masih di sini nih. Ringnya APBN. Nah, cuman karena di lapangannya juga saya bisa membuktikan realnya pas hoki Pak. Kalau saya bilang hoki aja Pak. Jadi saya milihkan yang menurut saya yang terbaik. Pas kebetulan Pak Nugroho ini ngerawatnya juga sesuai dengan sharingan kita. Cuman plus minusnya kemarin juga cuman dirubah sedikit, dikasih cacing Pak ya. Dikasih cacing. Kalau menurut saya sih karena di sana agak dingin aja situasi. Karena perawatannya nggak beda jauh toh Pak. Nggak beda jauh, cuma sama malah. Cuma dikasih cacing aja. Jadi hasilnya kalau menurut saya dengan seusianya yang baru 1 tahun, belum ada 1 tahun ya. Itu istimewa Pak ya. Istimewa. Puji Tuhan ini di jadi gede ini, kaosnya sesek ini. Jadi akhirnya ya beliau datang ke sini lagi, seperti itu. Nah, karena saya dikasih mandat itu dan memang secara harga beliau ini tidak pernah nawar, jadi ya saya memang cukup hati-hati Pak. Cukup hati-hati dalam arti saya tidak mau mengecewakan jenengan. Dan tidak hanya jenengan sih. Semua konsumen saya juga tidak kepingin kecewa. Kalau ada masalah kita harus ngobrol. Kita harus sharingkan supaya jadi yang terbaik. Kadang-kadang orang beli kita pastol yang sudah prestasi juga sama, pindah tempat karena mungkin di sini panas, mungkin tempatnya Jawa Timur di tempat yang dingin di pegunungan itu kan tetap ada rawatan yang harus dirubah.
seperti itu. Terus hoki juga pengaruh Pak. Pasti. Jadi kecocokan burung itu cocok enggak? Nah, cocok itu dibeli itu kan ada faktor keberuntungan enggak? Iya. Kalau ada faktor keberuntungan ya hasilnya pasti maksimal. Ya seperti Pak Nugroho. Akhirnya kalau maksimal kan saya jadi didolani lagi. Gitu. Lumayan 5 jam perjalanan ini tadi maaf loh Pak. Iya. Saya ancer-ancerin jenengan nyampe itu jam 10-an Pak. Karena saya biasa ke tempat kemarin ke tempat jenengan itu 5,5-6 jam saya santai. Nah, saya tadi pas olahraga sama keluarga, kok sudah datang gitu. Akhirnya cuma sebentar terus pulang. Malah nggak olahraga. Oh, enggak. Memang ada planning. Hari ini kita planningkan ke Bapak. Jadi sehari penuh. Nanti setelah kita ngobrol ini kita lihat kandang. Pas kebetulan memang ada yang dimintakan review kandangnya, ukuran-ukurannya. Nanti sambil saya jelaskan di part selanjutnya. Jadi mungkin itu ya Pak Nugroho. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Nugroho? Kalau untuk mencari murai yang berprestasi, Mr. G luar biasa. Pak, terima kasih Pak Nugroho. Nah, ini teman-teman ini gini, ini boleh di-shoot ke sini. Nah, jadi ini biarpun saya dikasih mandat untuk milihkan Pak. Tadi kan jenengan tanya. Yang lama sertifikatnya memang masih di sini. Kemarin sama admin saya mau dikirim tapi wong besok Pak Nugroho mau datang jadi nggak usah gitu. Nah, terus biarpun saya dikasih mandat untuk milihkan yang terbaik. Jadi dari tempat saya ini yang Platinum Premium yang terbaik Pak. Ini ada 5. Cuman tadi saya jelaskan sebagian satu persatu. Ternyata pilihan ada di anak Terminator Pak ya. Nah ini teman-teman boleh di shoot. Ini pilihannya di anak Terminator. Nah ini memang agak jauh dikit Pak. Soalnya ini burungnya agak giras di tempat kita. Ini anak Terminator Pak. Nah ini betinanya, terus nah, ini jantannya yang pastolnya. Ini kemarin mau habis dicoba Pak. Ini juga mau tak coba, makanya tak kurungin lomba Pak. Tak kurungi Berjaya. Karena mau tak pakai latihan-latihan di sini. Nah ini teman-teman nih, kita pakainya sangkar ebot memang. Nah kelihatan mewah elegan Pak ya. Nah ini nanti dibawa sama sangkarnya Pak. Nah ini burungnya, ini Platinum Premium juga. Nah ini Platinum Premium. Mungkin di rumah nggak bunyi gini Pak memang. Memang nggak bunyi. Nah cenderungnya malah kayak bakalan ini Pak. Tapi ini di lapangannya sudah 2-3 kali tidak mengecewakan Pak. Jadi ya kekinian lah. Kekinian ada maconya, ada sujudnya. Nah, cuman nanti tinggal Pak Nugroho di sana mengintensifkan rawatan. Intensifkan rawatannya supaya lebih matang. Nanti jadi pokoknya perawatan tak sharingkan aja, kita WhatsApp. Nah, di-sharingkan lewat WhatsApp, nomor perawatannya sudah ada. Jadi tolong hati-hati Pak. Burungnya burung muda semua. Nah, nanti ini sudah setahun lebih. Jadi 1,5 tahun lah kurang lebih. Jadi ini memang planningnya mau dipakai main sebentar terus diternak Pak ya. Betul ya. Nah, mau langsung diternak. Belum jadi, nanti nunggu kandangnya jadi masuk kandang ternak. Oke teman-teman, jadi ini sekilas kita ngobrol dengan Pak Nugroho yang dulu pemain Anis Merah Kondang juga ini Pak Nugroho dari Karanganyar. Karanganyar tuh kabupaten atau kecamatan Pak? Kabupaten. Berarti beda dengan Solo berarti ya? Dari kabupatennya Karanganyar. Saya tahunya itu Pak Nugroho Solo, tapi ternyata nyampe sana itu Karanganyar. Nah, Karanganyar. Jadi kita ngobrol dengan Pak Nugroho Karanganyar. Ini dari merahnya sih masih, cuman dia berusaha main yang sangkarnya agak gede, agak berat gitu ya Pak ya, agak berat. Yang gengsinya tinggi katanya. Memang betul Pak, memang gengsinya luar biasa. Nah, mau coba breeding juga. Nah, semoga ini bisa memberikan inspirasi ke teman-teman yang lain. Amin. Oke, kita sudahi dulu teman-teman. Karena setelah ini kita mau review kandang. Selamat pagi, salam konservasi, berkah dalam.